Jadi racun utama BUMN adalah politisi dan penguasa. Mereka yang merusak. Kalau saya melihat sekarang masih setengah hati. Masih menempatkan orang-orang yang tidak, sangat susah kita menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah melaksanakan BUMN secara profesional, sementara masih menempatkan orang yang tidak profesional di dalam pengelolaan BUMN. Presiden Prabowo membuka jendela itu maksudnya ada orang-orang yang menjadi operator untuk menentukan siapa komisaris di sini, siapa direksi di sini, siapa di sini. Nah, itu yang bahaya. Itu sangat bahaya. Dan saya melihat masih ada itu. Masih ada? Masih ada. Jangan karena sudah dibubarkan Anda merasa aman. Nah, menurut Bapak siapa yang dimaksud Pak Nah, Doni itu direksi itu harus siap bertanggung jawab. Direksi komisaris harus siap bertanggung jawab. Sampai ke menterinya juga harus menurut saya harus, menterinya harus, karena dia yang menyetujui semua itu. Jadi menterinya juga harus bertanggung jawab. Don, Rosan, aku nggak mau ada non profesional duduk di BUMN. Itu aja. Hanya 2 kata itu selesai. Dan jangan dengarkan orang lain. Udah. Selesai BUMN. Sylvester Matutina yang sudah terpidana masih komisaris BUMN. Bagaimana publik percaya bahwa ini profesional? Penegakan hukum terjadi. Bagaimana kita ini kan menyatakan profesional masih mengangkat orang-orang yang nggak jelas pendidikannya menjadi komisaris di perusahaan baja yang internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kawan, inilah seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto ini berencana untuk menutup sekitar 750 entitas BUMN. Di mana Danantara ini mengatakan jika hal itu dilakukan akan mendapatkan efisiensi atau menghemat sekitar 50 triliun. Tapi masalahnya di sini adalah kawan inilah, apakah persoalan BUMN selama ini memang hanya soal jumlah perusahaannya atau ada tata kelola yang di dalamnya ini belum terstruktur, atau mungkin bisa jadi tata kelolanya ini masih carut-marut. Di studio sudah ada Bapak Said Didu, yaitu mantan sekretaris Kementerian BUMN. Bapak, apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, Bapak pasti mendengar ya Pak ya, sekitar 750 entitas BUMN itu ditutup. Danantara ngeklaim itu akan hemat sekitar 50 triliun. Bacaan Bapak terkait wacana itu seperti apa Pak melihatnya? Saya berikan apresiasi bahwa untuk pengurangan jumlah BUMN memang rencana yang sangat lama untuk dilakukan. Sampai timbul dulu istilah dulu bahwa mengubur BUMN mati pun tidak bisa karena undang-undang. Oke. Nah, datang keberanian Prabowo melakukan itu, dan saya melihat yang menghalangi selalu itu Kementerian Keuangan karena dia pemilik saham. Sejak Tan Ria Beng jadi Menteri BUMN itu udah ada upaya restrukturisasi BUMN karena terlalu banyak. Waktu saya di dalam, perkiraan saya BUMN itu harusnya mungkin hanya 50-an, memang dengan anak ini memang sekitar 200-an, harusnya sebegitu. Tapi itu susah sekali membubarkannya. Nah, karena sekarang saya lihat ini ada tanda untuk gampang membubarkan dan tidak ada perlawanan. Biasanya melakukan perlawanan itu orang-orang yang duduk sebagai komisaris dan direksi, dan biasanya politisi di balik itu. Dan saya lihat ini nggak ada perlawanan. Jadi saya menyatakan ini program ini oke, sangat oke menurut saya, adalah namanya restrukturisasi BUMN dan revitalisasi BUMN, sehingga BUMN yang digunakan untuk menempatkan orang-orang mendapatkan jabatan itu hilang. Itu saya pikir saya berikan apresiasi, dan ini kesempatan untuk melakukan, karena memang menurut saya sudah terlalu banyak BUMN. Sebenarnya bukan BUMN itu 1.000 tuh dengan anak dan cucu. Nah, BUMN-nya tuh memang sekitar 100-an. Nah, mungkin induknya nanti mungkin menurut saya itu mungkin sekitar 30 sampai 50, tambah anak mungkin menjadi 260. Makanya jadi ratusan itu ya. Nah, pertanyaannya adalah tadi Bapak bilang kalau dulu
restrukturisasi, revitalisasi BUMN ini susah, kalau sekarang terkesan tidak ada perlawanan. Itu kenapa, Pak? Saya melihat bahwa kelihatannya nah ini dari langkah Presiden Prabowo membubarkan Kementerian BUMN dan merevisi segera Undang-Undang BUMN. Nah, Undang-Undang BUMN, dan saya melihat dulu tuh yang sangat berkuasa itu Kementerian Keuangan. Sekarang nih menunjukkan bahwa Presiden Prabowo agak kuat nih untuk mengendalikan. Nah, DPR juga diam. DPR juga diam, biasanya DPR enggak. Nah, sekarang DPR diam. Jadi ini kesempatan ini. Nah, kesempatan ini harus digunakan untuk melakukan betul-betul pembenahan BUMN. Pembenahan BUMN, kita mulailah. Pembenahan BUMN yang paling ini menurut saya adalah pembubaran Kementerian BUMN. Nah, Badil paham, saya masuk Kementerian BUMN 2005 dan hari kedua saya menjadi sesmen BUMN itu saya udah berpikir kantor ini nggak benar. Ini harus dibubarkan. Kenapa? Saya pada saat itu umur masih 40 tahunan. Terus ada orang-orang hebat minta menghadap ke saya. Pak minta menghadap Agus Martowardoyo apa segala. Loh, apa hebatnya saya? Kenapa harus menghadap? Nah, bagi saya seorang profesional, kalau kan kemampuan saya lebih rendah dari mereka. Artinya kantor inilah ada karena berkuasa. Kantor yang ada karena kekuasaan itu harus dibubarkan. Bukan karena kompetensi. Maka saat itu memang saya sudah minta Kementerian BUMN harus dibubarkan. Dan misalnya targetkan dulu 2009 itu harus bubar. Saya siapkan untuk dibubarkan. Karena bacaan saya pada saat itu kantor Kementerian BUMN itu hanya menjadi kantor mengatur tanda kutip maklar untuk jabatan dan proyek. Itu harus dibubarkan. Ya, bahasa mudahnya mungkin komisaris-komisaris BUMN itu jadinya dapat jatah-jatah kue dari Ya. pemilihan umum ya, Pak ya? Saya masuk tuh di meja saya sudah ada 970 CV untuk jadi komisaris dan direksi. Wow. Dari partai politik, dari penguasa. Saat itu saya seleksi, lihat ada 50-an yang bagus. 920 itu saya masukin tong sampah. 920. Ya, CV untuk tong sampah. Sampai ditanya pada saat itu SBJK, kemana CV itu? Aku buang ke tong sampah. Kenapa? Supaya BUMN tidak menjadi tong sampah. Betul. Nah itu, nah mereka nggak marah kok. Nah tapi setelah itu berbalik. Semua tim sukses masuk, relawan masuk, nggak jelas. Iya. Gitu. Akhirnya Bapak juga di sana cuman sebentar kan, Pak? Ya lumayan sih, saya mendekati 6 tahun. Tapi ya banyak lah kita. Nah itu, nah, saya masuk dulu tuh laba BUMN itu sekitar 25 triliun. Saya keluar tuh sekitar 160 triliun. Wow, turunnya Itu dalam lumayan waktu 5 ya. tahun. Tapi orang menyatakan ya, tapi apa kerjaan saya? Nggak ada. Saya tidur-tidur aja. Pak, kalau misalnya kita bicara soal titik kelemahan, di titik mana BUMN itu menjadi celah atau menjadi pemula untuk melakukan korupsi di dalamnya, kan bisa jadi nggak sih Pak, sebenarnya ini tuh BUMN dipangkas ini ya salah satunya kan untuk menghindari hal-hal praktek korupsi seperti itu. Buktinya aja Danantara bilang katanya bisa menghemat sampai 50 triliun kan. Jadi gini lah, sebenarnya musuh utama BUMN itu adalah intervensi non korporasi, intervensi penguasa kepada BUMN. Pintu masuk utamanya adalah menempatkan orang ke dalam BUMN. Itu yang paling utama. Dan saya katakan pekerjaan BUMN, perbaiki BUMN itu sangat gampang. Hanya 4. Satu, tetapkan target. BUMN Pertamina targetnya ini, PLN Pertamina, pupuk. Kedua, tempatkan orang baik di sana. Yang profesional, yang tahan menahan tekanan, melawan intervensi. Yang ketiga, lindungi orang ini dari intervensi. Lindungi, bukan malah mengintervensi. Yang keempat, marah-marah dikit, itu aja. Marah-marah dikit. Nggak ada yang ribet tuh. Nah, kalau itu Anda lakukan, maka selamat BUMN. Tapi jangan dibalik. Tetapkan target untuk
dibancak oleh teman-teman. Siapa yang dapat di Pertamina, siapa dapat PLN, siapa yang dapat di pupuk. Terus tempatkan orang yang bisa diatur-atur. Terus adalah intervensi dia. Tadi kan melindungi intervensi. Yang ketiga happy. Yang itu yang bahaya. Yang keempat happy. Jadi iya, baru-baru ini juga kan ada komisaris baru kan Pak di Patraniaga ya Pak ya, kalau nggak salah, yang masih muda umurnya 27 tahun. Ini yang bikin ini saya, karena Pak Presiden Prabowo, pikiran saya bahwa betul-betul dia menempatkan orang profesional ke dalam, tapi dia lanjutkan apa yang terjadi di Jokowi, masih berlanjut. Cobalah Jokowi, bagaimana saya bisa percaya menempatkan Yovie Widianto yang gitaris penyanyi di Pupuk Indonesia, menempatkan Samara di perkebunan, menempatkan Denny JA di Pertamina, menempatkan Ade Armando di anak perusahaan PLN. Logikanya mana profesionalisme itu? Logikanya mana di profesionalisme? Malah ada lebih parah dulu Mbak satu tuh. Saya dapat ada, nggak usah saya sebutkan namanya. Dia ditempatkan di BUMN yang gajinya besar sekali, nggak ada kaitannya. Saya tanya, kenapa dia di sana? Dia bilang, karena dia tim sukses, bukan tim Prabowo ya, tim sukses, dia penyakitnya parah, maka dicari BUMN yang biaya pengobatannya paling tinggi. Kan ini crazy betul gitu loh. Jadi jadi bukan lagi gaji, biaya pengobatannya paling tinggi katanya. Tapi pintar juga loh Pak. Hah? Itu pintar juga loh. Istilahnya sambil menyelam minum air kan. Ya tapi kan kita rusak semua. Nah, akhirnya saya bilang pasti nggak berkah itu. Ini masa pengobatannya. Ya sih Pak. Pak, tapi Pak saya penasaran nih Pak. Bapak kan pernah ada di dalam Kementerian BUMN itu sendiri kan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya itu sebenarnya carut marut yang paling Bapak mungkin sampai sekarang tuh dongkol dan masih ada tuh sampai sekarang? Yang paling ini adalah sebenarnya adalah karena yang saya bilang 90% lebih kegagalan BUMN itu karena intervensi. Intervensi, saya kasih contoh begini. Intervensinya dilakukan sama siapa nih Pak? Ya penguasa. Penguasa itu orang sekitar kekuasaan, di partai politik, penegak hukum, macam-macam. Itu melakukan intervensi. Dan kan begini, saya kasih contoh aja lah supaya Pak Beli paham. Kenapa si Garuda bangkrut terus sementara penerbangan lain jalan? Itu kan pertanyaan sederhana. Ya kan? Saya bilang Garuda tidak pernah beli pesawat, dibelikan. Garuda tidak pernah beli aftur, dibelikan. Garuda tidak pernah beli spare part, dibelikan oleh penguasa. Nah, sama dengan nampaknya BBM. Ini yang lari Reza Khalid sudah berpuluh tahun sebagai penyuplai BBM ke Pertamina. Tidak pernah Pertamina beli. PLN, siapa sih punya pembangkit PLN? Pembangkit-pembangkitnya kan toko-toko semua. Iya. Ya kan? Nah, ini yang harus dihentikan gitu. Nah, cobalah kita contohlah Temasek, Hasana, BUMN-nya Cina, BUMN-nya Rusia, karena tidak ada politik masuk, maka dia profesional dan maju. Jadi racun utama BUMN adalah politisi dan penguasa. Mereka yang merusak. Mereka itu ya Pak ya? Merusak. Pertanyaannya, apakah bisa Indonesia tanpa hal-hal yang kayak gitu yang tadi Bapak sebutin? Saya menyatakan, saya berharap Prabowo bisa melakukan itu karena oligarki pun dia lawan. Tapi kalau Prabowo gagal, maka kita tidak punya harapan lagi. Kita beginilah. Udahlah, nggak usah terlalu jauh lah. Cina bisa kok membangun BUMN-nya bersih. Rusia bisa. Singapura bisa. Malaysia bisa. Hasana. Kenapa Indonesia nggak bisa? Karena politik masuk. Tapi langkah membubarkan Kementerian BUMN itu adalah langkah bagus untuk mengurangi intervensi politik ke BUMN. Tapi yang masalahnya adalah apakah Presiden betul-betul melaksanakan itu. Kalau saya melihat sekarang masih setengah hati, masih menempatkan orang-orang yang tidak, sangat susah kita menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sudah melaksanakan BUMN secara profesional, sementara masih menempatkan orang yang tidak profesional di dalam pengelolaan BUMN. Iya.
Berarti masih dibilang masih setengah-setengah ya, Ya. Pak ya. Apakah itu ada hubungannya dengan istilahnya giliran, Pak? Nah, beginilah. Inilah karena dicampur antar politik. Menurut saya saatnya udahlah. Kalau BUMN profesional profesional aja lah, jangan ada politik di dalam. Kalau Bapak masih campur terus, maka semua orang akan ke BUMN untuk merampok. Dan ini tempat perampokan yang paling paling apa namanya paling gampang adalah BUMN. Nah, itu yang saya was-was karena Pak Presiden Prabowo kan betul-betul ingin melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45, tapi jangan yang ditempatkan di sana bukan orang profesional, harus orang profesional. Berarti bisa dibilang kalau misalnya publik itu sering mendengar kasus dugaan korupsi di BUMN itu ya berarti persoalannya itu ada pada sistem, budaya, birokrasi dan juga SDM-nya dong, Pak. Udah semuanya, Pak. Saya melihat begini, kan beginilah. Eh di Indonesia itu gampang kok. Kalau di atas bersih akan bersih semua. Nggak ribet, nggak ribet banget. Jadi kalau Pak Prabowo presiden sudah kan gampang sekarang ini. BUMN nggak ada menteri. Artinya seluruh orang yang di Danantara sekarang itu adalah de presiden men, de Prabowo men. Tapi jangan sampai itu sebenarnya hanya de Prabowo men, tapi sebenarnya masuk lewat jendela politik. Itu yang paling paling bawah. Udahlah, politik itu ya udah jabatan politik aja lah, jangan masuk ke BUMN. Nah, selama itu profesional, saya nggak yakin tuh ada korupsi di BUMN kalau memang dipegang oleh profesional. Saya nggak yakin. Jadi cobalah umpamanya contohlah. Kenapa sih? Kan menjadi sorotan. Siapa sih yang merancang Telkom kerjasama dengan Goto? Kan Erick Thohir kan. Ya kan. Nah, Iya. intervensi-intervensi itu yang nggak pasti menimbulkan pertanyaan. Siapa Goto? Ya kan? Siapa ET? Nah, konflik. Nah, itu menurut saya langkah Presiden Prabowo bagus tuh. Bubarkan itu supaya tidak ada intervensi lagi. Kan Danantara juga berencana tuh, Pak, untuk ngaudit ratusan BUMN. Menurut Bapak, audit aja cukup atau enggak sih, Pak? Itu harus diaudit. Dan menurut saya Tapi apakah cukup hanya sekedar mengaudit saja? itu kalau selama dia mengambil auditor the big five, the big four di internasional oke. Jangan auditor dalam negeri. Itu mohon maaf aja lah. Saya kayak auditor dalam negeri saya nggak percaya. Nah, udahlah ambil the big four, di big five, di big ten di Indonesia, di dunia untuk melakukan audit BUMN itu bisa terbuka semua. Pak, kalau misalnya kita melihat carut-marut BUMN ini kan banyak juga BUMN yang bilang katanya perusahaan-perusahaan, salah satu perusahaan di BUMN juga banyak yang merasa labanya itu menurun. Banyak juga kan ya, Pak ya. Kalau dari carut-marut ini, siapa sih orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami BUMN ini? BUMN ini kita harus lihat bagi juga. Ada BUMN karena labanya diatur kan. Maksudnya Laba diatur tuh gimana? bukan bersaing bebas. Contoh PLN kan tarifnya diatur. BBM Pertamina kan harganya diatur. Ya. Tapi yang bersaing bebas itu lain lagi. Bank, telekomunikasi, semen apa segala itu kita nggak bisa bandingkan. Tapi kalau yang diatur labanya kan gampang. PLN mau dibikin laba bisa naikkan tarif, tambah kompensasi. Jadi sesuatu bukan suatu menggambarkan sebenarnya misalkan laba PLN tahun ini sekian, sebentar dulu kompensasinya berapa, subsidinya berapa, ya kan? Nah, jadi yang diregulasi ya, yang ada regulasi terhadap harga jualnya itu tidak bisa kita membenchmark dengan perusahaan lain. Gitu. Kalau umpamanya Bank Mandiri bandingkan dengan BCA boleh. Karena masing-masing tidak ada yang diatur. Ya. Pak, kalau menurut Bapak masih mungkin nggak sih Pak membangun BUMN yang benar-benar profesional jika tidak ada intervensi? Sangat mungkin. Tapi kalau intervensi politiknya masih kuat? Itu yang harus dihentikan. Kan yang saya katakan, udahlah pilihan Pak Prabowo sekarang dengan menghentikan Danantara adalah itu kan sebenarnya menutup pintu intervensi dengan membubarkan Kementerian BUMN, menutup pintu intervensi. Tapi jangan sampai membuka jendela intervensi yang masuk lewat orang-orang sekitar presiden.
Kan sekarang itu betul-betul Danantara tuh dah hanya presiden aja loh, nggak ada lagi yang terkait dengan lain. Tapi kalau Presiden Prabowo membuka jendela, jendela itu maksudnya ada orang-orang yang menjadi operator untuk menentukan siapa komisaris di sini, siapa direksi di sini, siapa di sini. Nah, itu yang bahaya. Itu sangat bahaya. Dan saya melihat masih ada itu, Masih ada? masih ada. Berarti nggak kelar-kelar dong, Nah, Pak. Percuma itulah. juga dong memangkas 750 entitas Tapi BUMN. begini, semangat Prabowo saya lihat ada untuk melakukan itu. Dan sebenarnya dia tahu siapa melakukan itu. Siapa melakukan itu. Dan saya melihat sih perannya semakin kecil lah. Enggak semakin berat. Tapi menurut saya sih ya Pak Prabowo itu harus tegas. Hanya menyatakan tidak boleh lagi ada non profesional di BUMN, itu aja. Itu salah satu dasarnya ya, Pak. Itu aja. Kalau saya lihat sih pengangkatan direksi sih oke kok, nggak terlalu. Nah, sekarang ada orang menyatakan kemarin kenapa sih banyak sekali militer di BUMN sekarang. Iya. Saya melihat yang ditempatkan di militer itu adalah di BUMN yang memang butuh penertiban untuk melawan intervensi. Kan yang ditempatkan kan di tambang, di perkebunan apa segala yang melawan. Kan yang ini kan yang melindungi mereka, yang mohon maaf yang mengintervensi mereka kan teman-teman mereka juga, bintang-bintang coklat dan bintang hijau itu kan. Nah, tempatkan temannya dia yang biar perang sekalian gitu. Dan saya melihat ini adalah transisi dalam rangka penertiban BUMN gitu loh. Oke, makanya menempatkan orang-orangnya Ya. Pak Prabowo itu. Ya, nah saya seperti umpamanya menempatkan di Pertamina. Karena memang Pertamina itu selalu harus di presiden men. Karena itu intervensinya kuat sekali. Jadi kalau orang itu selalu dari dulu tuh. Nah, sangat tergantung presidennya, selalu itu. Bulog harus di presiden men. Nah, kemudian PLN ya nah itu selalu di presiden men yang tempatkan. PLN ini saya masih lihat ini bukan presiden men. Iya. Apalagi sekarang kalau ngomongin PLN kan katanya krisis batu bara ya, Pak ya. Ya. Walaupun sama Pak Bahlil dibantah tidak krisis batu bara. Nah, sebenarnya ya itu saling melempar aja. Lempar-lempar ya, Pak ya. Lempar-lemparan. Ya di SDM juga ada permainan kayak begitu. Kan beginilah Mbak, bagaimana tidak bermain. Anda punya batu bara, harga batu bara $100. Terus harus dipaksa menjual ke PLN $70. Ya, Saya mendingan $100 lah, Pak. ya. Mendingan pilih yang $100. Iya, makanya bertahan dong bahwa Iya. jangan gua dikasih beban dong Iya, untuk jual iya. PLN. Jadi itu ya udahlah itu bahasa-bahasa politis saja. Pasti menyatakan dirinya semua benar, tapi pasti posisi PLN yang lemah. Ya. Terlihatnya seperti itu Ya. sih, Pak, memang. Pak, kalau misalnya Bapak juga pernah menyinggung dugaan praktik penggunaan IO Oke. di BUMN, itu maksudnya gimana, Pak? Bisa diceritakan nggak sih, Pak? Secara simpelnya itu maksudnya gimana, Pak? Jadi itu kan yang saya bilang begini. Harusnya kegiatan itu bisa dilakukan, tapi karena paling gampang itu lewat IO. Yang saya maksud dulu tuh IO abal-abal. IO abal-abal yang tidak bekerja apa-apa, hanya tukang ngumpulin kwitansi, tukang ngumpulin acara, biaya-biaya, tukang ngumpulin kwitansi aja untuk dibayar gitu. Nah, saya kasih contoh begini. BUMN tuh peresmian apa harusnya bisa dilaksanakan, harus pakai IO lagi. Bukan IO yang profesional benar. Ada kan IO yang bekerja, merancang acaranya, ini nggak ada yang melaksanakan di dalam, hanya minjem cap. Oh. Gitu loh. Misalnya Bapak melaksanakan kegiatan di dalam tapi pakai cap saya, tapi Ya. sayanya nggak bekerja. Nggak bekerja apa-apa. Dan itu banyak. Dan itu juga di birokrasi begitu. Di birokrasi begitu udahlah. Presiden ceklah. Iya. Acara di istana itu seperti apa sih? Orang tahu semua, nggak usahlah kita ini kan. Siapa pelaksananya? Kita tahu lah. Goodie bag itu berapa harganya, ini mana tahu lah semua. Iya. Iya sih, Pak. Oke, Pak. Kalau misalnya kita bicara soal dari ribuan entitas BUMN kan mau dipangkas 750 ya, Pak. Jika ternyata di dalamnya ada indikasi korupsi atau ada kerugian besar yang menimbulkan kerugian negara gitu, Pak.
Siapa orang yang paling bertanggung jawab? Nah, saya pikir pernyataan Doni Oskaria itu benar bahwa itu menyatakan jangan merasa BUMN udah ditutup Anda tidur nyenyak, enggak, karena pasti akan diaudit. Itu betul. Itu pernyataan itu betul. Itu pernyataan menyatakan jangan sampai BUMN yang merasa ditutup Anda udah Bebas dari udah masalah. bebas dari itu, enggak, karena itu akan diaudit semua, kerugian-kerugian yang terjadi itu mengingatkan saja jangan karena sudah dibubarkan Anda merasa aman. Nah, menurut Bapak siapa yang dimaksud Pak Doni itu? Direksi itu harus siap bertanggung jawab. Direksi komisaris harus siap bertanggung jawab. Sampai ke menterinya juga Harus menurut saya harus, menterinya harus, karena dia yang menyetujui semua itu. Jadi menterinya juga harus bertanggung jawab. Dan itulah saya kasih tahu teman-teman, kasus hati-hati sebagai pelaksana, kita menunjuk jangan menganggap aman dengan arahan-arahan presiden. Nah, kasus Tom Lembong, kasus Nadiem. Kalau Anda melaksanakan sesuatu, Anda harus siap bertanggung jawab. Itu. Nah, jangan merasa ada arahan presiden Anda merasa aman. Contohlah Dadan, kepala BGN, Sony, ya jangan merasa itu pejabat-pejabat, saya ingatkan hati-hati. Saya bekas pejabat dan memang kita nggak tahu di kemudian hari nanti akan bisa kena. Pokoknya harus kerjanya yang benar, kerja bersih lah ya Pak bersih ya. Aja. Nah, Pak, kalau Bapak bisa menjelaskan nggak sih Pak, apa indikator bahwa program bersih-bersih BUMN ini benar-benar berhasil, bukan cuma sekedar struktur aja? Saya kalau menurut saya sederhana saja. Kalau penima jabatan itu sudah nggak ada, itu suatu indikator. Penempatan orang tidak profesional itu suatu indikator. Indikator yang lain adalah, menurut saya adalah sangat sederhana kok. Bikin benchmark perusahaan minyak di dunia seperti apa, maka bandingkan dengan Pertamina. ROE-nya berapa, ROA-nya berapa, gitu kan. Kemudian perbankan seperti apa. Selalu saya katakan dulu benchmark itu. Nah, kita lihat benchmark jalan tol seperti apa, benchmark konstruksi seperti apa, benchmark aja deh seluruh dunia dengan kinerja di BUMN. Itu sederhana. Nah, dan saya harap itu dibuka. Kalau kontraktor di Malaysia seperti apa sih, perusahaan minyak di dunia ROE-nya seperti apa sih, pertambangan seperti apa sih, pabrik semen seperti apa sih, itu aja sederhana. Cari benchmarknya ya Benchmark. Pak ya. Oke, Pak, menurut Bapak yang lebih sulit itu membongkar praktek yang sudah mengakar atau membangun budaya baru supaya BUMN ini benar-benar dikelola secara profesional? Pengalaman saya sih sederhana sebenarnya. Tempatkan orang baik di atas dan dia memang benar bersih, jangan diintervensi. Itu pasti selesai. Yakin saya. Berarti harus ada orang yang berintegritas. Harus ada orang yang berintegritas yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya Tapi sulit nggak sih Pak? Di zaman sekarang orang punya integritas yang tinggi. Nggak sulit. Kalau di atas tuh, kalau di bawah ini menyatakan di atas bersih, di bawah bersih. Yakin saya. Yang problem adalah dia teriak bersih di atas, tapi dia masih dititipkan orang-orang. Itu yang paling menitipkan kontraktor, menitipkan nggak ribet. Saya pengalaman saya dulu tuh Mbak, masuk tuh tidak ada namanya mekanisme seleksi direksi itu. Saya yang bikin, masih dipakai sekarang. Dulu itu tidak ada sama sekali, tidak ada dulu data BUMN. Data BUMN itu Mbak bisa lihat, data BUMN itu baru ada sejak 2006, 2005 setelah saya masuk. Kita tidak pernah tahu asetnya BUMN berapa. Jadi hanya menempatkan orang yang tadi contoh saya masukin tong sampah tuh apa namanya? CV. Nah, tempatkan aja 3-4 orang yang keras menghadapi itu, tak protek dia. Itu pasti baik. Nggak ribet. Saya katakan nggak ribet, jangan terlalu banyak berteori lah. Saya ulangi lagi, hanya 4 pekerjaannya. 1, berikan target, benchmark masing-masing. Pertamina targetnya begini-begini. Tempatkan orang baik melaksanakan itu, protek orang itu, dan marah-marah dikit. Itu aja pekerjaannya. Jangan banyak berteori lah. Pakai konsultan ini konsultannya lah. Berarti Bapak masih optimis ya Pak kalau BUMN ini bisa
untung, tidak selalu merugi. Asalkan tadi catatan yang Ya, disebutnya nama Bapak tadi. ya saya lihat apa sih Indonesia pasarnya paling besar? Ya Singapura penduduknya 4 juta. Iya. Ya, ya Lebih kan? besar Jakarta dari Lebih besar Singapura. Jakarta Pusat. Iya, benar Nah, Pak. jadi apa yang susah? Enggak ada yang susah sebenarnya. Yang ini perampok ini yang bikin susah. Nah, perampoknya itu kan selalu ada di setiap rezim nih Pak. Apakah perampok-perampok ini sebenarnya bergilir Pak? Saya sih melihat sebenarnya ini bukan ini makin parah karena politisi masuk dan profesional terbuang. Orang berintegritas dibenci, ya kan? Orang yang punya integritas, orang yang punya kompetensi, orang ini itu dianggap pengganggu. Nah, ini bahaya semakin ini. Nah, ini masih berlanjut. Dan saya berharap Presiden Prabowo jangan juga melempar terus kata-kata antek asing. Ya. Padahal sebenarnya orang ini mungkin punya integritas, punya nasionalisme gitu loh. Nah, cuma caranya dia di luar berteriak gitu. Nah, akhirnya karena itu dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar yang penjilat-penjilat sekitar beliau gitu loh. Saya kenal mereka semua, mereka cinta Indonesia kok. Bukan antek asing, bukan dia anti, tapi ada juga yang ditunggangi, paham saya. Ada juga yang ditunggangi gitu. Tapi tidak semua. Tapi tidak semuanya antek-antek asing seperti yang disebutkan ya Pak ya. Oke Pak. Kalau BUMN ini terus merugi gitu Pak, sebenarnya siapa sih orang yang paling dirugikan? Rakyat kah? Atau negara? Atau bisa jadi kedua-duanya? Saya bilang begini, dua-duanya karena begini kan, ini kan BUMN ini kan punya punya privilege sangat tinggi untuk mengelola semuanya, dan kalau itu efisien maka rakyat diuntungkan, negara diuntungkan semua. Tapi memang cara paling baik untuk membenahi ini adalah memang laksanakan pasal 33, karena pasal 33 itu sumber daya alam harus dikuasai negara, dikelola oleh negara. Tapi jangan sampai hanya bungkusnya BUMN, tapi sebenarnya prakteknya isinya perampok. Itu yang paling bahaya, bungkusnya BUMN isinya perampokan. Itu nah itu yang harus dikurangi terus. Jadi kita punya pengalaman lah, BUMN itu banyak rugi karena memang saya katakan tadi 90% itu karena intervensi dan perampokan, bukan karena tidak dikelola profesional. Perampoknya itu adalah oligarki semua ya Pak? Penguasa sebenarnya, penguasa dan masih berlangsung sekarang. Contohlah bagaimana Timah, bagaimana Bukit Asam, bagaimana itu kan dirampok semua oleh mereka. Tapi rampok-rampok itu bukannya sekarang sudah mulai dilindungi bahasanya ya Pak? Enggak juga sih. Saya sih berharap bahwa Pak Prabowo punya niat tapi lambat lambat untuk. Tapi ya saya begini contoh. Saya salut tuh pada saat dia sudah menyatakan tantim komisaris dinolkan. Itu oke. Itu cara-cara mengurangi. Yang saya masih aneh adalah masih mengizinkan penempatan orang yang non profesional, itu aja. Apakah jangan-jangan sebenarnya Pak Prabowo juga nggak tahu kali ya Pak? Bisa juga dia nggak tahu ya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan dan udahlah, sederhana kok. Perintah ke Rosan, aku nggak mau ada non profesional duduk di BUMN. Itu aja. Hanya 2 kata itu selesai. Dan jangan dengarkan orang lain. Udah. Selesai BUMN. Nah, pertanyaannya, apakah Prabowo sudah pernah menyatakan itu? Kayak menentukan hanya 2 orang di situ, Rosan, Doni. Panggil dia, Don, Rosan, aku mau semua orang yang ada di BUMN adalah profesional, yang punya nasionalisme, punya integritas, punya patriotisme. Itu aja. Hanya kata itu aja. Kalau ada yang di luar itu, aku berikan sanksi ke kau. Selesai. Iya. Harus sanksinya langsung ke mereka berdua itu ya Pak ya. Jadi nggak usah kau dengarkan siapa-siapa, pokoknya laksanakan. Ada pesan mungkin Pak selain itu Pak untuk BUMN supaya menguntungkan negara, menguntungkan rakyat, tidak selalu merugi, dan lagi-lagi tidak ada intervensi yang berlebihan, atau mungkin stop lah intervensi dari sekarang. Pesan Bapak apa Pak?
usulan saya bahwa ya dua pilarnya ini, Doni sama sebagai kepala BUMN, kemudian Rosan sebagai CEO-nya Danantara, itu betul-betul menerapkan profesionalisme dalam BUMN. Dan tadi saya katakan tempatkan betul-betul orang yang profesional, buang orang-orang yang contoh-contoh sebutkan nama tadi supaya publik percaya. Karena kalau publik atau internasional udah percaya bahwa memang BUMN dikelola profesional, saya yakin investor akan masuk. Dan ekonomi Indonesia akan tumbuh. Selama itu tidak lakukan, maka investor bertanda tanya. Ini profesional apa bukan profesional? Nah, bisa jadi ya Pak, investor pada kabur karena itu ya Pak? Iya, karena itu. Dia ini antara diucapkan dengan yang tidak ini. Nah, boleh menyatakan bahwa itu kan cobalah. Bagaimana saya mau bisa percaya bahwa BUMN profesional, siapa? Sylvester Matutina, yang sudah terpidana, masih komisaris BUMN. Bagaimana publik percaya bahwa ini profesional? Penegakan hukum terjadi. Bagaimana kita ini kan menyatakan profesional masih mengangkat orang-orang yang nggak jelas pendidikannya menjadi komisaris. Di perusahaan baja yang internasional. Itu enggak. Nah, ini artinya jauh panggang dari api bahwa ingin membentuk BUMN profesional tapi mengangkat orang-orang non profesional. Itu yang kepercayaan publik yang ini, karena akhirnya bisa saja berdampak kepada nggak usah percaya deh pemerintah sekarang, itu bullshit aja itu loh Mbak. Dan jadi banyak orang yang mau jadi komisaris Pak. Ya. Karena kan nggak usah sesuai kemampuan, nggak usah kompeten. Ya komisaris. Jadi tim ses nanti bisa jadi komisaris. Jadi komisaris. Nah, jadi pintu masuk semua. Nah itulah saya juga berharap bahwa ke depan nanti memang sangat berat bekas ketua tim ses menjadi penanggung jawab BUMN. Ingat, ketua tim sesnya dulu Jokowi Budiono, Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, maka datanglah air bah. Datang orang-orang bekas ini relawan menjadi komisaris BUMN. Nah, saya ini betul bahwa Pak Rosan juga menghadapi persoalan. Karena dia bukan tim sukses. Iya, betul. Sehingga ada rasa, ini teman-teman semua. Nah, teman-teman semua juga merasa dekat. Nah, jadi menurut saya ke depan tuh janganlah bekas tim sukses yang disuruh pegang BUMN. Karena itu menjadi berat. Nah, tapi saya berharap Pak Rosan ini tidak seperti itu. Presiden hanya, dan saya melihat Presiden hanya mengatakan, aku tidak mau ada non profesional di BUMN. Jadi saya menyatakan penyelesaian BUMN hanya satu kata dari Presiden Prabowo kepada dua orang. Satu, ke Rosan. Dua, ke Doni, menyatakan tutup pintu dan jendela masuknya orang-orang non profesional ke dalam BUMN. Dan buktikan dengan nyata, maka pasti BUMN akan bangkit dan pekerjaan publik akan naik. Investor juga banyak yang masuk kembali ya Pak ya. Bisa mengubah ekonomi Indonesia pastinya itu. Betul. Terima kasih Pak Said Didu atas waktunya. Semoga insight dari Bapak tadi, penyampaian dari Bapak juga mengenai intervensi-intervensi itulah yang menyebabkan salah satu BUMN merugi ya Pak. Semoga itu didengar oleh Presiden, dijalankan oleh Pak Rosan dan Pak Doni. Dan semoga investor jadinya banyak yang masuk, bukan sebaliknya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Said Didu atas waktunya. Kawan, inilah itu tadi podcast kami bersama mantan Sekretaris Kementerian BUMN Pak Said Didu, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.